Halo, selamat datang kembali di pelajaran PKWU. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga dalam kondisi yang selalu sehat. Nah, pada materi PKWU kali ini kita akan belajar tentang BEP atau titik impas. Nah, BEP itu apa? BEP itu adalah suatu kondisi di mana sebuah perusahaan tidak mendapatkan untung ataupun tidak mendapatkan rugi. Jadi antara biaya produksi itu sama dengan biaya penjualan. Nah, lalu kenapa kita harus belajar tentang BEP? Manfaatnya sebenarnya apa? Nah, manfaat BEP itu sendiri adalah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Manfaat BEP yang pertama itu adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi, ini supaya kita bisa menghitung. Kalau kita ingin mendapatkan laba, itu maka BEP-nya dihitung dulu berapa. Nah, ini kaitannya dengan manfaat yang nomor 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Nah, contohnya begini, jika kalian itu sudah mengetahui BEP-nya, misalnya 125 unit, nah, untuk mendapatkan laba, maka unit yang harus dijual pastinya lebih dari 125. Nah, semacam ini. Nah, lalu manfaat yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang keempat, itu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Karena ini bentuknya kalau BEP itu sudah jelas. Rupiahnya berapa, lalu unitnya berapa. Nah, ini mengapa kita perlu belajar tentang BEP. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya bagaimana cara kita menghitung BEP. Tetapi sebelum kita menghitung BEP, kita harus mengenal dulu komponen BEP itu sebenarnya apa. Apa yang perlu kita ketahui? Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama itu yang dinamakan dengan fixed cost atau merupakan biaya tetap. Jadi, kalaupun misalnya tidak ada produksi, ya, misalnya perusahaanmu itu tidak membuat apa-apa, maka biaya ini tetap dikeluarkan. Nah, contohnya adalah biaya tenaga kerja, atau biaya penyusutan mesin, atau biaya kontrak rumah, misalnya. Jika wirausahamu itu masih mengontrak. Nah, lalu yang kedua, itu disebut dengan variable cost. Nah, ini biaya yang sifatnya dinamis. Dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksinya meningkat, maka biasanya variable cost-nya juga akan ikut meningkat. Contohnya yang jelas adalah biaya bahan baku. Nah, bahan bakunya kan ini tergantung dari besarnya volume produksi. Kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah masker, maskernya biasanya membuatnya hanya 10, tapi sekarang karena ada pesanan, membuatnya menjadi 100. Nah, maka kainnya dari yang biasanya hanya 1 meter cukup, sekarang ditambah menjadi 10 meter. Ini contohnya. Ya, jadi ini variable cost. Lalu yang ketiga itu adalah selling price atau harga per unitnya. Jadi kalau sudah jadi produkmu itu ingin dijual berapa untuk per unitnya. Nah, ini komponen yang digunakan untuk menghitung BEP. Nah, sekarang bagaimana toh cara menghitung BEP? Kita lihat pada rumus berikut. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu kalau berdasarkan unit, artinya nanti hasil yang didapat itu berupa jumlah unit. Lalu yang kedua itu berdasarkan penjualan dalam rupiah.
Nah, hasil yang didapatkan dari perhitungan ini dalam bentuk rupiah. Nah, lalu yang melibatkan 3 komponen tadi apa? Kita lihat rumusnya berikut. Rumus yang pertama ini adalah tentang ini. Di sini jelas melibatkan satu, FC itu simbolnya biaya tetap. Jadi biaya tetapnya berapa? Lalu yang kedua itu variabel per unit atau variabel cost-nya berapa? Lalu yang ketiga harus diketahui harga jual per unitnya itu ada berapa. Nah, lalu kalau kalian ingin menghitung berdasarkan penjualan dalam rupiah, nah itu tetap sama, tetapi rumusnya dilihat. Rumusnya ini berbeda. Nah, yang pertama itu hanya sederhana, jadi variabel cost itu berada di bawah. Nah, tidak perlu dibagi dengan harga jual per unit. Nah, jadi kalau rumusnya secara umum kan begini. Biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, kalau di dalam rupiah, itu bisa kalian lihat. FC kan biaya tetap, berarti biaya tetap dibagi 1 dikurangi, nah variabel cost dibagi dengan harga per unit. Nah, ini bisa kalian gunakan dua-duanya. Kalau kita nanti ada soal, ya tergantung dari pertanyaannya. Tetapi kalau dalam implementasi nyata, silahkan kalian boleh menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Ya, jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana contoh soalnya? Nah, kita punya contoh soal seperti ini. Yang pertama, dalam usaha aneka jus buah, diketahui biaya tetap yang harus dikeluarkan adalah 250.000 dan biaya variabelnya adalah 3.000 per unit. Direncanakan produk akan dijual dengan harga 5.000 per gelas. Maka titik impas atau BEP usaha tersebut adalah berapa? Nah, lihat. Karena yang ingin diketahui itu, misalnya, BEP unit. Ini ya, jika diketahui, jika ingin ditanyakan unitnya, gitu. Nah, misalnya unitnya, mau berapa unit toh BEP-nya itu supaya bisa terjual begini. Nah, maka gunakan rumus yang ini. Nah, rumusnya tinggal dimasukkan saja. Kalian cari ini fixed cost-nya berapa? Oh, fixed cost-nya di sini kan ini biaya tetap. Biaya tetapnya dikeluarkan 250. Maka silakan kalian tuliskan 250.000. Nah, kemudian dibagi dengan harga satuannya berapa. Nah, di sini di dalam soal diketahui 5.000 per gelas. Nah, maka silahkan dituliskan di sini ada 5.000. Nah, P-nya berarti 5.000. Dikurangi dengan berapa? 3.000 itu dari mana? 3.000 itu diketahui ternyata dari biaya variabelnya sebesar 3.000-nya. Nah, maka silakan dihitung. 250.000 dibagi dengan 5.000 dikurangi 3.000. Hasilnya ada berapa? 125 unit. Jadi, titik impas dari contoh soal ini itu adalah 125 unit. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, kalau sekarang kita mau menghitung, tetapi yang ditanyakan dalam rupiah. Nah, dalam rupiah seperti ini. Kalau dalam rupiah, pastikan rumusnya gunakan yang ini. Nah, silakan. Tadi fixed cost-nya berapa? Biaya tetapnya kan 250.000. Kalian tuliskan. Kemudian dibagi 1. 1 itu kan ketetapan ya, konstanta. Dikurangi dengan variabelnya tadi berapa? Nah, dilihat kembali. Variabelnya 3.000. Variabel cost-nya dibagi dengan harga per unitnya tadi berapa? 5.000. Nah, tinggal dihitung 250.000 dibagi dengan 1 dikurangi 0,6. 0,6 dari 3.000 dibagi 5.000. Maka hasilnya 250.000 dibagi dengan 0,4.
Nah, ketemu hasilnya ternyata 625.000. Jadi BEP dari soal tadi, kalau dalam bentuk rupiah, itu kita menjualnya sekitar 625.000. Nah, atau penjelasannya bisa seperti ini. Nih. Jadi untuk titik impas bisa menjual berapa tadi? 125 gelas atau 625.000. Nah, ini seharusnya ini maksudnya laku 125 gelas atau hasilnya ini harusnya 625. Ini 625 ya, bukan 635. Nah, ini berarti sudah menutup, tapi tidak rugi, tapi juga tidak laba. Nah, kalau mau laba bagaimana? Kalau mau laba ya harus menjualnya lebih dari 125. Contohnya misalnya kita harus menjual 126 ini. Atau satu gelas itu keuntungannya yang akan kita peroleh. Ini ya, ini untuk menghitung BEP. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kalau tadi contoh yang pertama, itu jelas kita menghitung BEP. Nah, sekarang diketahui begini. Contoh soal yang kedua. Nah, ketahui ada fixed cost-nya itu 500.000. Lalu variabel cost-nya itu 10.000 per unit. Harga jualnya adalah 20.000 per unit. Nah, maka BEP per unitnya berapa? Ya, sama seperti tadi. FC dibagi P dikurangi VC. Gitu ya. Nah, terus kemudian BEP-nya dihitung. Nah, fixed cost-nya berapa? 500.000 toh? Ditulis 500.000. Kemudian harga jualnya 20.000 dikurangi 10.000, maka ketemu 50 unit. Nah, untuk bisa mendapatkan keuntungan berarti kita harus menjual berapa? Oh, kita harus menjual ya lebih besar dari 50 ini. 50 unit. Nah, ini bisa dikatakan untung. Sudah jelas ya? Nah, lalu kalau dalam rupiah gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk menghitung berapa uang penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Nah, kembali nih. Nih, sama toh contoh yang tadi. Kalau contohnya yang tadi itu kembali lagi ya, dilihat. Nah, ada fixed cost-nya 500.000, variable cost-nya 10.000, harga jualnya 20.000. Sekarang yang ditanyakan adalah untuk menghitung berapa uang penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Nah, agar terjadi BEP harus berapa? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Dilihat. Fixed cost-nya tadi berapa? 500.000. Kemudian dibagi dengan harga jual per unitnya berapa? 20.000. Lalu variabel cost-nya berapa? 10.000. Nah, karena diketahui berapa uang penjualannya, berapa penjualannya harus dikalikan kembali 20.000. Maka hasilnya adalah 1 juta. Ya. Nah, itu tadi bagaimana cara menghitung BEP. Nah, ini latihan soal untuk menentukan BEP. Nah, latihan soal ini besok kita akan bahas pada diskusi atau pada virtual meeting. Nah, demikian ya Mas ya, materi kita tentang break even point. Nah, jika ada kekurangan atau mungkin tidak jelas, gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas pada virtual meeting atau pada diskusi di LMS. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.